Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan baik-baik saja. Pada masa pandemi ini, kalian jangan lupa menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang apa saja yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Kami akan menjelaskan variasi makanan, adat pernikahan, rumah adat, destinasi wisata, tarian, dan juga alat musik. Oke, yuk sama-sama simak penjelasan dari teman-teman kita. Keep enjoy, watch the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa macam makanan khas Palembang kepada kalian semua. Siapa sih yang tidak kenal makanan khas Palembang, khususnya pempek dan laksan? Ya, dua makanan tersebut memang sangat diminati dan sangat populer. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia dan menjadi ibu kota provinsi Sumatera yang terletak di bagian selatan, sudah bisa dipastikan bahwa Palembang punya daya tarik tersendiri. Selain dengan adanya wisata alam berupa Sungai Musi dan Jembatan Ampera, masih banyak lagi tempat wisata lain, salah satunya adalah wisata kuliner yang cukup banyak jumlahnya. Ada banyak sekali makanan-makanan tradisional yang masih dipertahankan oleh masyarakat, meskipun Palembang lebih terkenal dengan pempeknya, namun kamu perlu tahu bahwa saat ini sudah banyak kuliner di Palembang termasuk olahan hasil modifikasi dari makanan khas wilayah lain. Yang pertama yaitu ada Brengkes Tempoyak. Brengkes tempoyak ini merupakan makanan tradisional dari Palembang yang berbahan dasar dari ikan patin. Adapun yang menarik dari makanan ini adalah campuran bumbunya yang berasal dari fermentasi durian, sehingga menciptakan rasa yang unik menimbang olahan-olahan lain dengan bahan serupa. Dengan fermentasi durian ini nantinya akan menciptakan perpaduan rasa yang begitu banyak, mulai dari rasa manis sebagai rasa aslinya, asam dari hasil fermentasi, dan akan dibarengi dengan rasa pedas gurih. Nah, dari penamaannya, brengkes sendiri berarti pepesan, sedangkan tempoyak adalah jenis makanan dengan bahan berupa durian dengan campuran garam. Secara lengkap, brengkes tempoyak ini dibuat dari cabai merah, gula jawa, laos, kunyit, serai, dan bawang sebagai bumbu halusnya. Pembuatannya juga secara rinci hanya perlu memasak bumbu halus lalu ditambah dengan tempoyak hasil fermentasi. Dan juga tak lupa ditambahkan ikan patin sebagai aktor utama. Nah, soal gizi, makanan ini tidaklah diragukan lagi. Adanya durian dan ikan patin sudah cukup memenuhi kebutuhan protein tubuh. Kemudian yang kedua ada lakso. Nama lakso begitu terkenal di kalangan masyarakat Palembang. Selain karena menjadi makanan daerah itu yang tak ada di wilayah lain, juga karena bentuknya yang unik dengan rasanya yang enak. Bahan pembuatannya juga yaitu dari tepung sagu dan tepung beras untuk dibentuk menjadi mie yang berwarna putih dan dibentuk menggulung, kemudian menempel. Biasanya mie tersebut akan dimakan dengan kuah santan yang menggunakan kaldu ikan dengan tambahan ikan gabus yang kaya akan protein dan mudah didapat. Bentuk mie laksa seperti pempek keriting, karena dicetak dengan bentuk seperti itu, dan membuatnya pun harus mencampur tepung sagu dan beras bersama air kapur dan air panas. Mie ini akan dibuat menjadi beberapa bagian untuk nantinya disajikan dengan kuah santan. Kuah santan ini terasa begitu gurih dengan tambahan ikan gabus yang notabene ikan air tawar dan jarang ditambahkan ke kuah. Kuahnya juga berbentuk agak hijau-hijauan, namun rasanya begitu enak dan sangat khas, sehingga banyak pula penjual laksa di Palembang dengan harga relatif murah. Dan yang terakhir, semua orang sudah mengenal makanan ini. Ya, makanan ini adalah pempek. Pempek banyak dijual di Jakarta atau di Jabodetabek. Namun, apabila sudah ke Palembang, bisa mencoba langsung pempek. Pempek terbuat dari ikan seperti ikan tenggiri dan sagu, kemudian ditambahkan telur. Pempek juga ada yang berjenis kapal selam, tenjer, dan agan. Yang khas, pempek disajikan dengan sausnya yang bernama cuka, atau orang Palembang selalu menyebutnya cuko.
Cukwa terbuat dari campuran gula merah, cabai, bawang putih, garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nadito Manujaya. In here I will explain about Palembang's traditional wedding process. Number 1, Madi. The first procession at a traditional Palembang wedding is the approach stake, or what is called Madi. At this stake, the man's family will send someone to find out the seeds, bebet and weight of the woman, as well as make sure that the woman has not become someone else's friends or future wife. Number 2, CP. The netting stake is carried out when the mating process has been carried out, which means installing a fence. The goal in that the girls can be bordered by sanggung or a type of whales, or the real meaning is not being bordered by other men. This event is to show the seriousness of the prospective groom. Number 3, hardness. It is a deliberation between the two parties to the prospective bridge extended family. At this meeting, it will be decided on the terms of marriage, both in custom and religions, as well as the next step of the traditional procession. The condition for religious marriage is the determination of the dowry or dowry. And last, after that, proceed to the event before the contract, and they will follow the readings that have been determined from the ancestors. Enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nurul Damayanti akan menjelaskan tentang Palembang. Lebih tepatnya rumah adat yang ada di Palembang. Kalian pasti tahu rumah limas atau rumah adat di Palembang. Rumah limas ini merupakan prototipe rumah tradisional Sumatera Selatan. Selain ditandai dengan atapnya yang berbentuk limas, dan juga rumah limas ini memiliki lantai bertingkat-tingkat. Lantai bertingkat-tingkat yang disebut bengkilas, dan hanya dipergunakan untuk kepentingan keluarga, seperti misalnya ada hajatan dan juga yang lain-lainnya. Para tamu biasanya diterimanya di teras atau lantai kedua rumah. Rumah limas ini juga memiliki nama lain yaitu rumah bari. Dan juga konstruksi rumah limas ini berbentuk rumah panggung, yang dimana rumah ini banyak ditemukan berbagai ragam hias yang menunjukkan adat atau culture atau identitas adat masyarakat Palembang. Rumah limas ini ada di uang 10 ribuan di belakangnya. Itu ada gambar rumah limas. Kalau nggak itu bisa dicek uang 10 ribuannya ada gambar limas atau enggak. Dan juga rumah limas ini kalau menurut saya itu bagus banget sih. Bagus banget, etnik banget, kental banget sama budayanya. Dan rumah limas ini cukup lama ditemukan dan gila, dan bagus banget. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari data sejarah yang kita dapat, rumah ini sudah 3 kali berpindah. Alamatnya yang bisa kita lihat sekarang di Jalan Rumah Bari, di samping kantor Wali Kota Palembang. Oh, jalannya masih ada. Iya, di sana masih ada disebut Jalan Rumah Bari. Jalan Rumah Bari. Ya, jadi Rumah Bari itu istilah orang Palembang, itu rumah bari yang berarti lama, seperti itu. Ada juga memaknai lama. Rumah Gitu, lama. seperti itu. Yang menjadi keunikan dari rumah limas ini apa? Wah, cukup banyak ya. Kalau kita mau cerita tentang rumah limas ini, kita bisa lihat dari luarnya aja sudah tergambar ya betapa tingginya nilai historis yang bisa kita lihat. Kita lihat dari atapnya, arsitekturnya, terus bentuk limasannya, di mana di atas bisa kita lihat ada makna-makna simbolis. Ya. Kalau yang di atap itu Bu, kan ada seperti ada kayak tanduknya tuh 2, 3, 4. Setiap di ujung itu ada semacam tanduk, itu apa? Ya, itu ya memaknai sepertinya misalnya yang 5 itu
simbolnya rukun Islam, kalau 5, kalau 4 sahabat Nabi. Oh iya 4 sahabat Nabi, yang 5-nya rukun Islam yang di bawahnya itu ya. Iya, itu disebut namanya juga simbar tanduk kambing gitu. Simbar tanduk kambing istilah Palembang. Rumah limas ini ciri khasnya nanti bisa dilihat nanti dengan ciri khas lantainya yang bertingkat. Istilah Palembang itu bengkilas. Jadi kalau di lantai 1 bengkilas 1, lantai 2 bengkilas 2, di antara bengkilas ada istilah kekijing. Jadi yang membatasi bengkilas 1, bengkilas 2 ada istilahnya kekijing. Maksudnya apa tuh kekijing? Itu kekijing itu istilah yang pembatas lantai. Istilah orang Palembang kekijing. Kekijing, pembatas lantai. Iya. Nah, fungsi dari rumah limas ini apa, rumah keluarga atau tempat bertemunya keluarga besar atau keluarga kecil? Kita tetap berpedoman kepada latar belakang sejarahnya bahwa rumah ini memang didirikan pada 1830. Itu ada pengaruh dari nilai sejarahnya karena pemiliknya juga dia seorang pangeran seperti itu. Jadi rumah itu memang difungsikan untuk kegiatan-kegiatan yang sangat besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dian Maulidina from class 5A and group 4. So today I will explain about Palembang and the topic is Benteng Kota Besar. So what is Benteng Kota Besar? Benteng Kota Besar or BKB is a keraton or a palace that in the 63rd century became the focal point of Palembang. Standing on a large rectangular property overlooking the Musi River, the keraton measures 274.32 feet in length and 182.88 feet wide. Surrounded by the Great Wall, it was 9 feet high, 8 feet thick, with 4 ramparts or bastions in each corner, with a number of brass and iron cannons. The keraton has a large courtyard, a great hall, and a large gate. It also has a keputan, paseban, a reception area, and also the home for Sultan and his queen. In the middle of the keraton, there was a pond with a boat, a garden, and fruit trees. Between Keraton Kota Besar and Keraton Lamo, there is a road leading to the Royal Mosque. So I have downloaded the video that explain a little wider from what I explained about Benteng Kota Besar, and we will watch it together. Beberapa tahun pasca runtuhnya Kerajaan Sriwijaya, kemudian berdirilah Kerajaan Palembang Darussalam yang bernuansa Islam dan berpusat di kota Palembang. Kesultanan Palembang Darussalam merupakan kerajaan Islam yang besar pengaruhnya di dalam perkembangan ajaran Islam di Nusantara. Dari kesultanan yang sudah berdiri sejak tahun 1700-an, lahir beberapa tokoh Islam yang berpengaruh dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Salah satunya adalah Sultan Mahmud Badarudin II. Selain meninggalkan ajaran Islam, Kesultanan Palembang juga meninggalkan beberapa bangunan bersejarah yang sampai sekarang masih bisa dijingok. Bangunan bersejarah tersebut antara lain yaitu Museum Sultan Mahmud Badarudin II dan Benteng Kota Besar di sebelah baratnya. Sejarahnya, ayolah sobat semua, jejakkanlah kamu ke sini, menari dan bernyanyi di tepian sungai, musik beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah. Sumsel indah Palembang Indonesia. Kota Besar ialah bangunan keraton pada abad ke-18 menjadi pusat Kesultanan Palembang. Gagasan mendirikan Benteng Kota Besar diprakarsai oleh Sultan Mahmud Badarudin I yang memerintah pada tahun 1724 sampai 1758. Dan pelaksanaan pembangunannya diselesaikan oleh penerusnya, yaitu Sultan Muhammad Bahauddin yang memerintah pada tahun 1776 sampai 1803. Sultan Mahmud Bahauddin ini ialah tokoh Kesultanan Palembang yang realistis dan praktis dalam perdagangan internasional, serta seorang agamawan yang menjadi ke Palembang ini sebagai pusat sastra agama di Nusantara. Menandai perannya sebagai sultan, ialah pindah dari Keraton Kota Lamo ke Keraton Kota Besar. Perkenalkan, nama saya Ika Rohaini dari kelompok 4. Di sini saya akan memperkenalkan tarian khas dari Palembang. Sebagai daerah yang sangat kaya akan koleksi sejarah masa lalu, Palembang juga memiliki banyak ragam seni, dari imajinasi dan khayalan terhadap zaman keraton kerajaan Sriwijaya pada abad ke-6, yang sangat tersohor dengan ekspansi wilayah dan pusat agama Buddha sampai zaman keemasan Kesultanan Palembang Darussalam.
Tahapan sejarah masa lalu itu sampai kini memberikan banyak inspirasi bagi masyarakatnya. Salah satunya adalah tarian. Menurut penduduk di sana yang bernama Eli Rudi memberitahu bahwa di Palembang terkenal dengan tari tradisi Palembang, yaitu tari Gending Sriwijaya. Tari tersebut melukiskan kegembiraan gadis-gadis Palembang saat menerima tamu yang diagungkan. Tarian ini konon berasal dari masa kejayaan Kemaharajaan Sriwijaya di kota Palembang yang mencerminkan sikap tuan rumah yang ramah, gembira, dan bahagia. Kini, tari Gending Sriwijaya tidak hanya untuk menyambut tamu istimewa saja. Tarian ini sekarang kadang dibawakan pada saat acara adat, seperti halnya pernikahan maupun acara-acara masyarakat setempat lainnya. Tarian Gending Sriwijaya ini digelarkan oleh 9 penari muda yang cantik-cantik, di mana yang berbusana adat Aesan Gede, Selendang Mantri, Pak Sangkong, Dodot, dan Tanggai. Mereka merupakan penari inti yang dikawal 2 penari lainnya yang membawa payung dan tombak. Sedangkan di belakang ada penyanyi Gending Sriwijaya. Namun saat ini peran penyanyi dan musik pengiring ini sudah lebih banyak digantikan oleh tape recorder atau komponis. Dalam bentuk aslinya, musik pengiring ini terdiri dari gamelan dan gong. Sedangkan peran pengawal kadang-kadang ditiadakan, terutama apabila tarian itu dipertunjukkan dalam gedung atau panggung tertutup. Penari paling depan membawakan tepak sebagai sekapur siri untuk dipersembahkan kepada tamu istimewa yang datang, diiringi 2 penari yang membawa pridon terbuat dari kuningan. Gimana? Keragaman budaya di daerah Palembang cukup menarik, bukan? Apalagi tariannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan tentang musik yang ada di Palembang. Di sini banyak sekali alat-alat musik, antara lain burdah atau gendang oku, terus ada gambus, yang ketiga ada genggong, yang keempat ada kenong basema, yang kelima itu ada tenun, yang keenam itu ada tembangan atau rebana, yang ketujuh itu ada kulintang atau kolintang, yang kedelapan itu ada biola, yang kesembilan itu ada trompet, yang ke-10 ada gong, yang ke-11 itu ada seruling, dan yang terakhir itu ada marawis. Nah, sekarang ini saya akan membahas atau menjelaskan beberapa aja jenis alat musik asal Palembang, Sumatera Selatan. Yuk kita sama-sama belajar. Nah, alat musik ini bernama kenong basema. Alat musik ini memang bisa kita temukan pada susunan asambel gamelan Jawa. Pada bagian tengahnya terdapat lingkaran yang menonjol untuk bagian yang dipukul. Dan alat pukul kenong berbentuk kayu yang ujungnya itu dililitkan dengan kain, sehingga saat dipukul kenong mengeluarkan suara tanpa merusak fisiknya. Alat musik kenong basema bisa kalian jumpai di salah satu kota Sumatera Selatan, yaitu Kota Pagar Alam. Nah, kenong basema berfungsi sebagai penegas nada, seperti menekankan ketika lirik lagu yang memiliki makna dalam. Biasanya, satu set kenong bervariasi mulai dari 8 hingga 10 buah, namun umumnya 10 buah. Kenong basema terbuat dari tembaga dan seperti namanya bisa ditemukan di suku Basema. Nah, sekarang ada gambus. Alat musik gambus Palembang terbuat dari bahan kayu dengan memiliki 6 dawai yang dimainkan dengan cara dipetik. Selain dapat berguna sebagai alat musik yang beraliran melodis, gambus ini juga dapat digunakan untuk mengiringi lagu bernuansa religi. Di Indonesia sendiri, kita bisa melihat siaran di televisi atau browsing di internet mengenai gambus Palembang. Salah satu musikal gambus terkenal dari Palembang, misalnya Orkes Gambus Al Muhebin. Mungkin kalian sudah dulu tahu mengenai grup ini. Selanjutnya, mari kita lihat video instrumen musik tradisional yang ada di YouTube. Nah, di sana itu ada berbagai
alat musik yang tadi saya jelaskan. Ada beberapa alat musik yang saya jelaskan. Ya, silakan melihat videonya. Demikianlah beberapa hal yang ada di Palembang, Sumatera Selatan, seperti variasi makanan, adat pernikahan, rumah adat, destinasi wisata, tarian, dan juga musik. Bagaimana? Apa kalian sudah tahu apa saja khas yang ada di Palembang, Sumatera Selatan? Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.